Halo, aku mempekerjakanmu untuk berpura-pura menjadi kekasihku di depan ibuku. Aku sudah menunggu setengah jam. Di mana kamu? Macet. Baiklah, cepatlah datang. Halo, Tuan Gu. Aku mengerti. Daftar pesertanya akan kita tentukan nanti. Aku akan sampai di kantor dalam 1 jam. Nona ini. Kenapa kamu datang terlambat sekali? Sudah tidak sempat lagi. Ingat ya, semakin banyak bicara akan semakin banyak salah. Nanti semuanya ikuti saja perintahku. Inikah calon menantuku yang belum pernah kutemui itu? Ayo, ayo. Silakan masuk, silakan masuk. Ayo, silakan duduk. Ibu, berhentilah berakting. Ibu, lebih baik kita ikuti saja sandiwara ini untuknya. Hei, hei. Kamu dengar tidak apa yang kukatakan? Kenapa tidak profesional sekali? Ayo, jalan. Ibu, inilah Xiaoli yang aku ceritakan. Xiaoli, ini ibuku. Halo Tante. Maaf sudah membuat Anda menunggu lama. Tidak apa-apa. Silakan duduk, silakan duduk. Duduklah. Xiaoli, aku dengar dari Cui-Cui kamu bekerja di bidang IT. Pekerjaanmu sangat sibuk, ya? Sesibuk apapun itu layak. Karena semuanya adalah demi masa depanku dan Cui-Cui. Benar-benar profesional. Kalian anak muda, sangat berambisi pada karya, itu hal yang bagus. Apa rencana kalian berdua untuk kedepannya? Kapan akan menikah? Kapan mau punya anak? Ibu, masih terlalu dini membicarakan hal itu sekarang. Kami, Tante, aku mendukung semua keputusan Cui-Cui. Apakah dia ingin fokus pada karier atau ingin membina keluarga? Aku akan mendukungnya. Bagus sekali. iya, Ibu, dia benar. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Jadi, Ibu jangan khawatir berlebihan. Baiklah, Sekarang semua seharusnya sudah beres, kan? halo? Baik, 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 saya segera datang. Lihat ini, aku sudah ada janji dengan orang lain. Itu, Xiaoli, kalian berdua mengobrollah dulu, kapan dapat luangkan waktu untuk menemani Cui-Cui makan di rumah. Baik. Akhirnya pergi juga. Nona Yu, aku sudah hampir sampai. Masih keburu kan? Apa? Gawat. Lalu, siapa orang di sampingku ini? Kamu? Kamu? Halo Nona Yu. Nama saya Guting. Halo? Nona Yu. Saya tidak tahu apakah Anda tertarik untuk bekerja sama. Kerjasama? Kita bisa saling membantu satu sama lain. Saya akan terus berpura-pura menjadi kekasih Anda dan membantu Anda membohongi ibu Anda. Sebagai gantinya, Anda juga berpura-pura menjadi kekasih saya untuk membantu saya menghadapi keluarga saya. Tuan Gu, apakah Anda serius? Kita baru saling mengenal selama 1 jam. $200.000. Apa?
Gaji bulanan. $200.000. Anda hanya perlu berada di sana pada saat-saat tertentu untuk membantu saya menghadapi keluarga. Di lain waktu, Anda sepenuhnya bebas. Jika Anda merasa $200.000 masih belum cukup, kita bisa menambahnya. Aduh, tidak perlu ditambah lagi. Baiklah. Sampai jumpa kalau begitu. Saya ada rapat, jadi saya harus pergi duluan. Tuan Gu, sesuai instruksi Anda, villa milik Taman Jungu sudah dibersihkan. Bagus. Untuk tamu penting malam ini, kalian harus memastikan semua hidangan terasa sempurna tanpa ada kesalahan. Kalian mengerti? Baik, saya akan segera menyajikannya. Bagus. Apa yang baru saja saya katakan? Kamu justru membuat kekacauan sekarang. Apa kamu tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merebus saus ini? Maafkan saya, manajer. Saya tidak sengaja melakukannya. Saus ini buatan saya. Meskipun waktunya mendesak, saya bisa mencoba membuat versi sederhana dari saus ini. Walaupun rasanya tidak akan 100% sama, setidaknya akan mencapai 80%. Baik. Gunakan caramu itu dan coba saja. Jika kalian sampai mengacaukannya, kalian berdua akan saya tendang keluar dari sini. Silakan dinikmati, Tuan Gu. Kenapa rasa saus hidangan ini agak berbeda dari sebelumnya? Tuan Gu memang luar biasa, bahkan perbedaan sekecil ini bisa Anda rasakan. Begini ceritanya. Koki baru saja meracik ulang bumbu sausnya. Saus baru. Siapa koki yang bertanggung jawab atas ini? Dia. Dia adalah Yu Cui Cui dari dapur belakang. Yu Cui Cui? Panggil dia kemari. Bagaimana ini? Masakan itu apa mungkin akan menimbulkan masalah? Semua ini salahku. Aku tidak sengaja menyeretmu ke dalam masalah ini. Tidak apa-apa, ini hanya satu masakan saja. Yu Cui Cui, keluar kamu sekarang juga. Manajer, ada apa? Kamu masih berani bertanya ada apa? Tuan Gu mencicipi satu suapan dan langsung merasa rasanya tidak pas. Dia memanggilmu untuk menemuinya. Hei, apa kamu tidak tahu bahwa Hotel Jungu milik kita adalah properti di bawah naungan grup Gu? Apa kamu mau melibatkan seluruh tim dapur kami dalam masalah ini? Seharusnya saus yang kuracik setidaknya 80% mirip. Orang biasa tidak akan bisa membedakannya. Lantas siapa yang langsung mengetahuinya dalam sekali coba? Sekarang segera pergi sana dan minta maaf. Jika tidak dimaafkan oleh pelanggan, kamu akan langsung kupecat. Kamu dengar tidak? Baik, aku akan segera pergi. Tuan Gu, ini adalah koki yang bertanggung jawab atas hidangan ini. Kenapa dia bisa ada di sini? Apa kamu yang meracik saus masakan ini? Iya, saus aslinya tumpah. Karena waktu yang mendesak, aku melakukan penyesuaian. Kali ini tamat sudah. Yu Cui Cui, kali ini berusahalah sendiri untuk menyelamatkan dirimu. Aku tidak bisa membantumu lagi. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Dalam situasi darurat, bisa memiliki kemampuan menangani masalah seperti ini. Sebenarnya jika bukan aku hari ini, kamu sudah berhasil mengelabui semua orang yang sudah terbiasa mencicipi hidangan ini. Benar sekali. Koki muda ini memang benar-benar berbakat. Kompetisi Dewa Dapur Dingsheng Group yang diadakan 3 tahun sekali. Dalam ajang tersebut, aku mengundangmu untuk mewakili cabang utama Jungu dalam kompetisi. Apa? Ini, Tuan Gu, setiap ajang kompetisi Dewa Dapur selalu diwakili oleh Jungu melalui koki-koki yang paling berpengalaman. Terlebih lagi, gelar juara cabang utama Jungu sudah dipertahankan selama 6 tahun berturut-turut. Kalau tiba-tiba menggantinya dengan koki baru yang masih muda, bagaimana kalau nanti terjadi sesuatu? Dia terlihat seperti petinggi grup Gu yang bisa menentukan kota perlombaan, tapi dengan pengalamanku saat ini, aku sama sekali belum layak ikut kompetisi sebesar itu. Apa dia hanya karena status hubungan kontrak kita ingin memberikan jalur khusus kepadaku? Bagaimana bisa tahu jika tidak dicoba? Apa kamu tidak percaya dengan penilaianku? Atau kamu tidak percaya pada dirimu sendiri?
Aku, Tuan Gu, Yu Cui Cui ini hanyalah pendatang baru. Apakah sebaiknya Anda? Tidak perlu. Setiap tahunnya Jungu selalu mengirim koki lama yang itu-itu saja. Tidak ada inovasi baru sama sekali. Bagaimana menurutmu? Benar. Bagaimana keputusanmu? dia benar, kesempatan ini sangat langka, apa salahnya mencoba? Baiklah, saya bersedia. Baiklah, kamu silakan keluar dulu. Masih ada beberapa hal mengenai kompetisi ini yang perlu aku bicarakan dengan Chef Yu. Baik. Nona Yu, kamu terus-menerus tidak mau pindah ke Taman Jungu, kenapa sebenarnya? Aku tinggal di sana cukup nyaman. Tidak perlu pindah. Apa kamu lupa persyaratanku? Jika kamu tidak pindah ke sini, bagaimana bisa kita merahasiakan ini dari ibuku? Tapi, Dapur villa sangat luas, peralatannya lengkap, dan bahan-bahannya semuanya impor. Kamu bisa sepuas hati menunjukkan keahlian memasakmu. Lalu, jika kamu menyukai koki dari aliran masakan manapun, kamu juga bisa sepuas hati berdiskusi dengannya. tapi jika aku pindah ke sana, apakah akan merepotkanmu? Tidak akan. Baiklah. Oke. Aku akan mencari orang untuk membantumu pindah. Sampai jumpa nanti. Ya, ini bekerja sebagai eksekutif di keluarga gue, memangnya bisa menghasilkan uang sebanyak ini? Ibu, kenapa ibu meneleponku? Cui Cui, kamu ada di mana? Biarkan aku melihat Xiaoli. Xiaoli? Dia masih kerja lembur. Lembur lagi? Jangan-jangan kamu sedang membohongi ibu? Aduh, tidak. Kamu sudah pulang? Apa itu Xiaoli yang pulang? Itu ibuku? Tante, aku baru saja pulang kerja. Bagus, bagus, bagus. Melihat kalian berhubungan baik, aku pun merasa tenang. Nah, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Kamu dan Cui Cui, tidurlah lebih awal, ya? Baik. Untunglah kamu pulang tepat waktu untuk menyelamatkanku. Terima kasih ya. Aku membawakan berkas kompetisi Dewa Dapur 2 hari lalu. Persiapkan dirimu dengan baik. Oh ya, besok malam kamu ada waktu. Ibuku bilang dia ingin bertemu denganmu. Besok? Cepat sekali? Aku baru saja membantumu menangani ibumu. Kamu tidak akan lupa daratan, kan? Aduh, bukan begitu. Aku hanya sedang berpikir apa yang disukai Bibi. Tidak perlu. Nafsu makan ibuku belakangan ini kurang baik. Daripada memeras otak untuk mencari hadiah, lebih baik buatkan dia beberapa masakan rumahan atau semacamnya. Baik. Nafsu makan kurang baik. Aku tahu apa yang harus kubuatkan untuk Bibi. Apa aku terlihat cantik? Sangat cantik. Baguslah, mari kita pergi. Ayo jalan. Bibi, saya tahu belakangan ini Anda kurang tidur. Pencernaan Anda juga sedang lemah. Jadi saya sengaja membuatkan teh penenang untuk Anda. Aduh, memang cuma Xiaoqing yang paling perhatian, tidak seperti anak nakal di rumah saya ini. Setiap kali dipanggil, selalu saja banyak alasan. Kakak
Kakak Guting adalah presiden direktur grup Gu. Dia pasti sangat sibuk setiap harinya. Saya sangat mengenalnya. Tidak perlu membelanya lagi. Tapi syukurlah, belakangan ini dia sudah punya kekasih. Sepertinya dia akan jadi lebih baik. Kekasih, Iya. Aku melihat mereka berdua, bergandengan tangan dengan sangat mesra. Bu, siapa ini? Ini pasti Cui-Cui. Kamu sungguh terlihat cantik. Halo Tante, ini kunjungan pertama saya. Maaf jika sudah mengganggu. Ah, bagus, bagus. Mari masuk. Ayo duduk, pasti lelah kalau terus berdiri. jadi ini Nona Yu. Wajahnya memang terlihat lugu, pantas saja Kakak Guting sangat tertarik kepadamu. Siapa ini? Anak dari teman baik keluarga. Dia baru saja kembali dari luar negeri. Oh iya, Bu. Ini Cui-Cui. Dia membawakan kue camilan untukmu. Dia tahu nafsu makan ibu kurang baik, makanya dia membuatkan yang rasanya ringan. Cui-Cui, kamu sangat baik sekali, sampai repot-repot membuatkan kue untukku. Anakku yang nakal ini, kalah jauh 100 kali lipat darimu. Tapi akhir-akhir ini, mulutku terasa hambar. Makan apapun terasa tidak enak. Bibi, pencernaan Anda sedang lemah. Makanan yang manis dan lengket. Sebaiknya memang jangan dimakan terlalu banyak. Bu, ibu akan rugi besar kalau tidak mencobanya. Masakan buatan Cui-Cui ini, aku saja biasanya sulit sekali mendapatkannya. Wah, baunya saja tercium sangat lezat. Tante, ini hanyalah camilan buatan rumah yang biasa, tidak ada yang istimewa. Bagaimana rasanya? Bu, kalau ibu benar-benar tidak selera makan, biar aku saja yang menghabiskannya. Hei, dasar anak nakal, berani sekali mau merebut pemberian Cui-Cui untukku. Hari ini aku harus mencoba masakan dari calon menantuku ini. Rasanya memang sangat lezat. Bibi biasanya sangat pemilih. Mungkinkah masakan gadis menyebalkan ini benar-benar bisa memuaskannya? Cui-Cui adalah koki di Jungu, bakatnya sangat bagus. Aku sudah merekomendasikannya untuk ikut serta dalam kompetisi Dewa Dapur kali ini. Kompetisi Dewa Dapur. Kakak Guting, kompetisi Dewa Dapur selama ini selalu dipenuhi oleh para ahli. Dengan pengalaman Nona Yu, sepertinya masih belum cukup memadai. Orang-orang tua di Jungu itu sudah berpartisipasi lebih dari 10 kali. Apa salahnya memberikan sedikit lebih banyak kesempatan? Pada kaum muda, Asal kamu sudah memikirkannya baik-baik. Untuk segala hal yang sudah kamu putuskan, ibu tidak akan mencampurinya. Tante jangan khawatir, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Nona Yu, kompetisi Dewa Dapur kebetulan mendapat investasi dari keluarga Su, dan aku juga bertugas sebagai juri di sana. Karena kamu adalah kekasih kakak Guting, maka kamu juga adalah temanku. Di dalam kompetisi nanti, aku pasti akan menjagamu dengan baik. Terima kasih atas niat baik, Nona Su. Namun dalam sebuah kompetisi, seharusnya kita mengikutinya dengan adil dan jujur. Jika kemampuan kita memang tidak mumpuni, sebanyak apapun penjagaan yang diberikan tetap tidak akan bisa memenangkan pertandingan. Ada benarnya juga. Dia memang anak yang baik. Sangat normal jika Ating menyukainya. Tante, saya izin pergi ke toilet sebentar. Baik, baiklah. Nona Yu hari ini benar-benar mencari muka ya. Nona Su, saya tidak mengerti maksud Anda. Pakaian yang kamu kenakan ini pasti menghabiskan banyak uang. Sayang sekali. Rakyat jelata tetaplah rakyat jelata. Bagaimanapun caranya, tidak akan pernah menjadi bangsawan. Nona Su, jika tujuanmu ke sini hanya untuk mengatakan hal itu, maka aku permisi dulu. Apa kamu benar-benar mengira kakak Guting menyukaimu? Biar ku beritahu ya, dia hanya memanfaatkanmu untuk menghadapi bibinya. Setelah urusannya selesai, kakak Guting tidak akan mau melirikmu sedikit pun. Nona Su, sudah bicaranya? Jika bicaramu sudah selesai, silakan minggir. Kamu tidak marah sedikit pun. Kenapa aku harus marah? Jika kamu menyukai Guting, kejar saja dia. Apa kamu sedang menantangku? Dengarkan aku. Aku dan kakak Guting itu tumbuh besar bersama. Kebiasaan dan kesukaannya, aku sudah memahaminya di luar kepala. Pada akhirnya yang akan bersanding di sisi kakak Guting hanyalah aku. Aku sarankan, jika kamu tahu diri, lebih baik pergi sekarang juga. Atau kamu pasti akan menyesal. Perkataanmu itu
Simpan saja untuk mengatakannya pada Guting. Kamu... You cuy-cuy. Karena kamu bersikeras tidak mau meninggalkan kakak Guting, maka aku akan benar-benar membuatmu menyesal. Dalam kompetisi besok, aku akan membuat You cuy-cuy tidak bisa mengikutinya. Tante, tidak perlu berterima kasih. Sudah seharusnya aku melakukan ini. Ada apa? Hari ini, terima kasih ya. Terima kasih untuk apa? Semenjak kakek tiada, suasana hati ibu selalu buruk. Sudah lama dia tidak sebahagia hari ini. Tante hanya butuh ditemani. Saat aku punya waktu luang, aku akan lebih sering menemaninya. Terima kasih. Sama-sama. Ini sudah menjadi kewajibanku. Kondisinya sedang bagus. Pertahankan dengan kantong es. Rasanya seharusnya tidak akan berubah. Pertandingan tinggal 2 jam lagi. Aku harus bersiap-siap lebih awal. Halo, apa ada orang di luar? Buka pintunya, buka. Nona Yu, salahkan dirimu sendiri karena telah menyinggung orang yang tidak seharusnya disinggung. Selamat tinggal. Siapa kamu? Siapa yang mengirimmu kemari? Hei, apa kamu masih di sana? Kamu dengar tidak? Halo, apa ada orang di luar? Ada orang terkunci di dalam sini? Hei! Gawat, pertandingannya akan segera dimulai. Para hadirin sekalian, sebentar lagi akan segera dimulai Dingseng Group kita, Cabang Utama Jungu, kompetisi Dewa Dapur Tahunan, wilayah Cabang Utama Jungu. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan para koki yang menjadi peserta. Yang ini adalah keturunan ketujuh dari keluarga koki kerajaan, yang juga memiliki kemampuan pisau paling top di dunia, koki kekaisaran Zhou. Dan yang ini adalah perwakilan Jungu, Yu Cui Cui. Yu Cui Cui, Yu Cui Cui. Siapa itu Yu Cui Cui? Entahlah. Setelah menonton kompetisi Dewa Dapur selama bertahun-tahun, ini baru pertama kalinya aku mendengar nama itu. Jangan-jangan Apa yang terjadi? Kenapa belum datang juga? Belum pernah dengar namanya. Apa cuy-cuy sudah datang? Nona Yu masih belum tiba. Pertandingan sudah hampir dimulai, tapi Nona Yu masih belum sampai. Jangan-jangan dia sudah kabur sebelum berperang? Tidak mungkin. Dia pasti sedang terhambat urusan penting. Pergilah periksa, cari tahu apa yang terjadi. Berapa lama lagi pertandingannya dimulai? Bisa 3 menit lagi. ada apa sih dengan orang ini? Berani-beraninya dia bersikap sombong seperti ini. Masih bisa datang tidak, sih? Maafkan saya semuanya, saya terlambat. Maaf ya, saya datang terlambat. Sebelah sini, lewat sini. Peserta yang lain sudah memulai kompetisinya. Kok dia bisa datang? Cepat sedikit. Ada banyak orang di sini. Jangan sampai kamu melakukan kesalahan sedikit pun. Syukurlah saya berhasil tiba tepat waktu. Suhunya tidak benar. Apa ada orang di luar? Buka pintunya, buka. Nona Yu, salahkan saja dirimu sendiri. Karena telah menyinggung orang yang seharusnya tidak kamu singgung. Sampai jumpa. Siapa kamu? Pasti dia yang merencanakan ini. Yu Cui Cui, ingin merebut kakak Guting dariku. Trikmu itu masih terlalu picik.
Para peserta sekalian, waktu pertandingan tinggal 1 jam lagi. Harap segera selesaikan persiapan Anda. Hanya tersisa 1 jam saja. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mempertanggungjawabkannya. Apa Yu Cui tidak salah? Kalau mau menyerah, bilang saja. Ingin menggunakan cara seperti ini untuk memenangkan babak penyisihan? Itu benar-benar mustahil? Benar sekali. Kalau mau menyerah, bilang saja secara terus terang. Baiklah, waktu habis. Tes sudah selesai. Yu Cui. Yu Cui, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Suhu ikan kerapu saya tidak tepat, jadi tidak bisa digunakan. Dan saya terpaksa mengganti menunya mendadak. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu tidak mungkin gagal di babak penyisihan ini, kan? Halo semuanya, saya adalah pengamat kuliner yang diundang secara khusus oleh penyelenggara kompetisi Master Masak tahun ini, sekaligus juri untuk hari ini. Yang di sebelah sana itu adalah juara kompetisi Master Masak tahun lalu. Dan juri terakhir kita hari ini adalah direktur utama dari grup Gu, sekaligus pengelola dari Hotel Jungu, yaitu Tuan Guting. Apa katanya tadi? Siapa orang yang di tengah itu? Dia itu direktur utama kita. Waktu acara makan malam penyambutan itu, bukankah kamu sudah pernah bertemu dengannya? Apa? Direktur utama? Aduh, jangan bengong saja. Cepat lihat, penilaiannya sudah dimulai. Ya ampun. Ikan masak merah buatan koki Kekaisaran Zhou ini, aromanya benar-benar membuat perutku terasa sangat lapar. Aku bisa mencium aroma segarnya. Benar-benar segar. Luar biasa dia bisa memasak ikan masak merah sampai ke tahap ini. Segar tanpa rasa amis. Pedas namun tidak menyengat. Seandainya aku bisa mencicipinya sedikit saja, hidupku akan terasa sangat lengkap. Apalagi yang perlu dibandingkan? Entah itu sayuran atau kubis, semuanya kalah telak. Tentu saja. Rasa ikan braised ini lumayan. Teksturnya lembut dan lumer di mulut. Bisa dibilang cukup bagus. Para dewan juri, silakan berikan nilai kalian. Dimulai dari koki Kekaisaran Zhou. 10 poin. Itu sepadan. 8 poin. 9 poin. Total nilai koki Kekaisaran Zhou adalah 27 poin. Koki Kekaisaran Zhou, skor total 27 poin. Selanjutnya, mohon kepada para juri untuk memberikan nilai kepada Yu Cui. 8,5 poin. 9 poin. 10 poin. Yu Cui, skor total 27,5 poin. Aku nyatakan, peserta yang lolos babak penyisihan adalah Yu Cui, koki Kekaisaran Zhou. Dan peserta dari wilayah lain adalah Chu Huanshan dan Liu Qing. Babak penyisihan akan diadakan Senin depan untuk kedua peserta. Mohon persiapkan diri kalian. Yu Cui, kamu berhasil melakukannya. Bagus sekali. Tak disangka Yu Cui, ternyata bisa lolos babak penyisihan. Untung saja, kalau tidak, akan sangat memalukan. Kakak Guting. Yu Cui lagi. Sebenarnya apa hebatnya Yu Cui ini? Sampai dia begitu dipuja? Cui. Apa maksudmu dengan semua ini? Tuan Gu, kesepakatan di antara kita sebaiknya lupakan saja.
Alasannya? Hubungan kita sejak awal memang tidak setara. Aku tidak ingin kesalahan semacam ini terus berlanjut. Bukankah kita setuju untuk saling membantu memenuhi kebutuhan? Dan kedua orang tua kita juga sudah merasa puas. Apa kamu ingin menghancurkan keseimbangan ini di tengah jalan? Aku mengerti. Selamat siang, Nyonya. Di mana Xiao Ting? Presiden dan Nona Yu sedang membicarakan sesuatu di dalam. Tetapi aku tidak ingin orang luar bergunjing bahwa aku mendapatkan semua ini hanya karena koneksimu. Yu Cui Cui, jika kamu benar-benar hanya mempedulikan pandangan orang-orang itu, aku harap kamu mempertimbangkannya dengan matang. Mungkinkah kamu benar-benar akan menyerah karena orang-orang yang tidak penting itu dan melepaskan keuntungan yang seharusnya kamu dapatkan? Apa yang masih kamu ragukan? Aku ini hanya seorang koki, sedangkan kamu adalah CEO dari seluruh grup Gu. Kamu bisa menghabisiku semudah melindas seekor semut. Aku... Nyonya, Tuan Gu akan segera keluar. Bagaimana kalau Anda menunggu sebentar di pintu? Jangan bergerak, bantu aku. Aduh. Ya ampun. Ibu kira kalian berdua sedang bertengkar. Ternyata ibu salah sangka. Bu, kenapa ibu kemari? Ibu membuat kami kaget. Halo Tante. Sudah. Ibu datang hanya untuk menjenguk Cui Cui. Cui Cui, ibu sengaja datang untuk mengucapkan selamat padamu karena sudah lolos babak penyisihan. Penampilanmu sungguh luar biasa. Terima kasih Tante. Persiapkan dirimu baik-baik untuk babak final. Tante mendukungmu. Iya. Dan kamu juga. Jaga Cui Cui dengan baik. Bu, aku mengerti. Jaga Cui Cui baik-baik ya. Ibu, aku tahu. Sudahlah. Silakan dilanjutkan. Ibu pergi dulu ya. Terima kasih untuk yang tadi. Tidak perlu sungkan. Ini memang apa yang sudah kita janjikan sebelumnya. Maksudmu, perjanjian kita bisa tetap berlanjut? Benar. Tapi kita tidak boleh membocorkan kepada siapapun mengenai hubungan kita ini. Aku mengerti. Itu. Ada apa? Saat aku di gudang hari ini sedang memeriksa bahan makanan hotel, pintunya terkunci dari luar. Terkunci? Haruskah aku bilang padanya kalau aku curiga ini adalah ulah licik Sucing? Tapi seperti yang dikatakan Sucing, mereka sudah saling kenal selama 20 tahun lebih. Ikatan di antara mereka berdua pasti jauh lebih dalam daripada aku yang hanya kekasih palsu ini. Apakah dia akan mengira kalau aku sengaja menyudutkan Suking? Benar. Tapi aku tidak melihat jelas siapa. Pasti Suking. Kamu? Bagaimana kamu bisa tahu? Selain dia, aku tidak bisa memikirkan orang kedua yang akan mengincarmu seperti ini. Tapi kita tidak punya bukti apapun saat ini. Aku akan menyuruh orang untuk mengawasinya. Cui, jika selama 2 hari ini terjadi sesuatu yang tidak wajar, pastikan untuk segera mengabariku. Bagaimana persiapan Nona Yu? Jangan sampai seperti saat babak penyisihan, terjadi kecelakaan lagi. Terima kasih atas perhatiannya Nona Su. Tapi trik yang sama, jika digunakan sekali lagi, tidak akan mempan lagi. Kita lihat saja nanti. Pertandingan ini bukan soal adu mulut, atau sekadar mengandalkan koneksi. Para peserta harap menempati posisi masing-masing. Mohon perhatiannya, tema untuk babak final kali ini adalah kembali ke kesederhanaan. Saya umumkan, pertandingan dimulai. Terakhir kali Yu Cui Cui sendirian, memasak tumis kubis saja. Bisa lolos ke babak selanjutnya. Kemampuannya hebat sekali. Aku mendukung koki kekaisaran Zhou. Yu Cui Cui. Apa yang sedang dia lakukan? Apa yang dia lakukan itu? Yu Cui Cui ini? Sedang apa dia? Aku kok tidak mengerti ya? Cara menangani tahu ini bukan menggunakan pisau logam, melainkan benang katun, cerdik juga dia. Tetap saja koki kekaisaran Zhou yang hebat. Iya. Kalian cepat lihat. Koki kekaisaran Zhou mengambil iga babi dan wortel. Sepertinya kali ini Yu Cui Cui pasti akan tersingkir. Siapa yang tidak tahu kalau sup buatan koki kekaisaran Zhou adalah keahlian terbaiknya?
Aromanya harum sekali. Baik, waktunya habis. Tahu ini terlihat terlalu sederhana, bukan? Benar sekali. Aku rasa, Yu Cui Cui ini, sepertinya dalam bahaya. Sup iga babi kampung ini menampilkan keaslian yang murni. Kuahnya jernih dan putih susu, dagingnya padat tapi lembut. Manis namun tidak membuat enek, tanpa campuran bahan yang berlebihan. Menonjolkan rasa asli dari iga babi. Sekali cicip langsung menggugah hati. Tahu ini juga cukup lumayan, mempertahankan rasa asli dari tahunya. Bumbunya pun dibuat dengan sangat luar biasa, apalagi menggunakan lemak babi untuk memicu aromanya. Hasilnya memang sungguh menakjubkan. Silakan para juri mulai memberikan penilaian. Pertama adalah kontestan kita, Yu Cui Cui. Kontestan Yu Cui Cui memperoleh 28 poin. Ini sungguh luar biasa sekali. Bagaimana dia bisa melakukannya? Selanjutnya silakan para juri memberikan penilaian untuk koki Kekaisaran Zhou. Koki Kekaisaran Zhou juga telah mendapatkan skor tinggi sebesar 28 poin. Kali ini, sungguh hasil seri yang sangat jarang terjadi. Benarkah skornya bisa sama? Tuan Gu, ini. Pertandingan tambahan. Baik, Tuan. Mengingat situasi khusus ini, pihak penyelenggara memutuskan untuk mengadakan satu babak tambahan. Untuk menentukan juara akhirnya, kepada para peserta, para juri, dan juga para penonton, harap beristirahat sejenak. Pertandingan tambahan akan dilakukan dalam 3 jam lagi. Pertandingan tambahan? Ini adalah yang pertama kalinya. Kompetisi Dewa Dapur ini sudah diadakan selama 10 tahun lebih. Baru kali ini aku melihat hasil yang seri. Iya, benar. Apakah Yu Cui Cui benar-benar sehebat itu? Hanya dengan sepotong tahu, ternyata bisa mendapatkan poin setinggi itu. Guting, Kemampuan memasakmu berada di atas koki Kekaisaran Zhou. Aku rasa tidak perlu dilanjutkan lagi. Aku sudah mengerti, tapi bisa mendapatkan pengakuanmu saja, itu sudah cukup. sikapmu ini sangat patut dipuji. Aku sudah lama bilang bahwa di bidang kuliner ini, kamu sangat berbakat. Yu Cui Cui, tunggu saja pembalasanku. Aku pasti akan membuatmu hancur dan terhina. Semuanya, terima kasih sudah menunggu lama. Pertandingan akan segera dilanjutkan. Selanjutnya, mari kita sambut penyedia lokasi kompetisi memasak ini, Guting Tuan Gu, untuk menyampaikan poin-poin penting dalam pertandingan kali ini. Selamat kepada kalian semua yang berhasil lolos ke babak final. Tema untuk babak terakhir kita adalah cita rasa murni yang diuji. Bukan hanya keterampilan memasak kalian saja, tetapi juga bagaimana kalian memaknai seni memasak itu sendiri. Waktu memasak, 2 jam. Baiklah, pertandingan dimulai. Kenapa ada bau cairan kimia? Sepertinya hanya satu bilah ini yang paling sering digunakan. Telah disabotase, meskipun aromanya samar, tapi asalkan bersentuhan dengan makanan, itu akan langsung terkontaminasi. Menggantinya secara tiba-tiba dengan pisau yang tidak biasa digunakan, pasti akan mempengaruhi proses pengolahan makanan yang presisi,
Bener-bener cara yang sangat licik. Kenapa dia berhenti? Yu Cui ini selalu saja melakukan hal-hal aneh. Rasa makanannya, apa benar seenak itu? Apakah Yu Cui ini berencana mengolahnya dengan tangan? Kenapa dia tidak memakai pisau? Waktu habis. Aromanya cukup lezat. Harum sekali. Memang sangat harum. Tekstur jamur matsutake ini sangat empuk, aromanya keluar secara maksimal. Meninggalkan teknik pisau yang rumit, kembali ke cara yang lebih sederhana. Justru malah menonjolkan hakikat rasa yang sesungguhnya. Hasilnya memang luar biasa. Saya umumkan bahwa untuk kompetisi MasterChef kali ini, pemenang juara pertamanya adalah Yu Cui. Aku tidak percaya aku benar-benar berhasil melakukannya. Semuanya cepat lihat berita yang sedang tren. Seseorang membocorkan bahwa Nona Yu dan juri Tuan Gu memiliki hubungan yang tidak pantas. Ada yang tidak beres dengan kompetisi MasterChef ini. Sebagai penonton setia kompetisi ini, saya cukup meragukan apakah pertandingan kali ini sudah adil. Benarkah ini? Memangnya ada kejadian seperti itu? Seperti yang sudah diketahui semua orang, setiap kompetisi MasterChef, seluruh proses penilaiannya sangat terbuka dan transparan, dan seluruh prosesnya direkam secara langsung. Menfitnah peserta tanpa bukti harus siap menerima hukuman hukum. Jika ada yang meragukan keadilan pertandingan maupun profesionalisme tim penilai, Departemen Hukum Grup Gu siap menghadapi kalian kapan saja. Grup Gu dan penyelenggara Dingsheng Group telah bekerja sama selama bertahun-tahun dan juga telah menjadi penyelenggara kompetisi MasterChef selama bertahun-tahun. Seharusnya tidak mungkin mereka merusak reputasi sendiri, kan? Benar juga. Aku masih mempercayai reputasi Grup Gu. Aku keberatan. Apa yang terjadi? Apa yang dia lakukan? Guting, Anda berulang kali bicara soal keadilan. Aku ingin bertanya pada Anda. Apakah Anda dengan Nona Yu ini benar-benar hanya memiliki hubungan antara juri dan kontestan? Su Qing, apa kamu sedang mencari masalah lagi? Kamu hanya perlu menjawabku iya atau tidak. Ya ampun, ada skandal. Apakah Tuan Gu benar-benar ada hubungan dengan kontestan wanita ini? Nona Su adalah teman masa kecil Tuan Gu. Perkataannya tidak mungkin bohong, kan? Wah, seheboh ini? Periksa ketat sang juara ini. Hubungan pribadiku dengan Nona Yu tidak ada hubungannya dengan penilaian profesional ini. Dalam setiap babak pertandingannya, seluruh dewan juri profesional ikut memberikan nilai dan seluruh proses direkam sebagai arsip. Tepat sekali. Nona Su, jika kamu mempertanyakan hubunganku dengan Tuan Gu, maka ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan padamu. Apakah kamu keberatan? Apa maksudnya? Semuanya, cepat lihat topik populer. Orang ini. Dia, hai. Tuan Gu, silakan lihat. Nona Su, mengambil peralatan utama kontestan, risikonya terlalu besar. Jangan banyak bicara. Lakukan saja apa yang kukatakan. Setelah ini berhasil, kamu pasti akan mendapat bagianmu. Aku ingin membuat Yu Cui benar-benar kehilangan muka. Jangan khawatir Nona Su, saya pasti akan menyelesaikannya dengan baik untuk Anda. Bukan begitu. Tidak. Ini tidak mungkin. Benda apa ini? Ini sangat licik. Dasar maling teriak maling? Jahat sekali. Ini benar-benar keterlaluan. Video ini palsu? Tidak mungkin. Enyah dari kompetisi ini. Mana petugas keamanan? Cepat pergi dari sini. Keluar. Kulihat siapa yang berani menyentuhku. Jangan lupa, pertandingan ini, penyelenggaranya adalah pihak Dingsheng Group kami. Habislah sudah? Kudengar tamu pemberi penghargaan kali ini adalah Su Mingyuan dari Dingsheng Group. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Presiden Su sudah sampai. Ayahku datang. Kalian tunggu saja. Ini adalah Presiden Su dari Dingsheng Group.
Ayah. Ayah, cepat. Gelar juara dari Yu Cui Cui. Tolong batalkan untukku. Dia dan Guting datang bersama untuk memfitnahku. Wah, tamatlah riwayatnya. Meski Suking itu jahat, tapi mau bagaimana lagi, di belakangnya, ada sosok ayah yang sangat berpengaruh. Sepertinya kali ini, bahkan Tuan Gu sekalipun tidak akan bisa melindungi Nona Yu. Iya. Loh? Ah, Ini, ada apa ini sebenarnya? Ini. Ya Tuhan, ayah? Jangan panggil aku ayah. Dia benar-benar memukulnya? Bekerja sama dengan staf, menindas kontestan, dan tidak ada niat untuk berubah sama sekali. Beginikah caramu dididik di rumah? Presiden Su ternyata menjunjung keadilan. Meski kepada anaknya sendiri, aku mendukungnya. Iya, kau benar. Segera pulang dan introspeksi dirimu. Aku akan menyuruh sekretaris untuk membekukan semua kartu bank milikmu. Ayah? Cepat pulang. Dia pantas mendapatkannya. Benar-benar pantas. Inilah yang namanya hukum karma. Presiden Su ini ternyata cukup bijaksana. Presiden Su memang sosok yang sangat tegas dan tidak menoleransi kesalahan. Su King hanyalah anak angkatnya. Selama ini kurang bimbingan, makanya sifatnya menjadi buruk. Semuanya, saya benar-benar minta maaf. Karena kelalaian dalam mendidik putri saya telah merepotkan kalian semua. Di sini, mewakili Ding Sheng Group, saya ingin menegaskan satu hal. Kompetisi kali ini mutlak adil dan transparan. Saya umumkan secara resmi. Pemenang juara pertama kompetisi kali ini adalah Nyonya Yu Cui Cui. Dia sangat layak mendapatkannya. Pada saat yang sama, dia juga akan mendapatkan kesempatan magang di restoran bintang 3 Michelin beserta uang tunai sebesar $1 juta. Nona Yu, selamat ya. Hahaha. Aku sudah melihat siaran langsungnya. Caramu yang tenang saat menghadapi bahaya. Sangat mengesankan. Presiden Su terlalu memujiku. Nona Yu terlihat sangat mirip dengan seorang kenalan lamaku. Bukan apa-apa. Yu Cui Cui, aku sudah tahu sejak awal kamu bisa melakukannya. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Halo. Selidiki untukku mengenai latar belakang Nona Yu ini. Harus yang mendetail. Nona Yu. Ada apa? Apa ini? Bonus untuk merayakan kemenanganmu, $2 juta. Tidak bisa, Tuanku. Aku sudah merasa puas menerima bonus $1 juta. Ini tidak bisa kuterima. Apalagi, kamu juga sudah membantuku menghadapi Su Qing. Kamu telah memenangkan kejuaraan untuk Jungu, dan ini sudah menjadi hakmu. Mengenai Su King, itu adalah ganjaran yang setimpal untuknya. Terlepas dari semua itu, aku sangat berterima kasih kepadamu. Tapi aku selalu merasa memegang uang $3 juta ini membuat hatiku merasa tidak tenang. Bagaimana kalau uang ini digunakan untuk membelikannya hadiah? Ya, membelikan hadiah yang bermakna. Ibu, kenapa ibu ada di sini? Aku dengar kabar bahwa Cui Cui telah mewakili Jungu kita untuk memenangkan kejuaraan, jadi aku kesini untuk mengucapkan selamat. Kalian berdua, apakah ada sesuatu yang kalian sembunyikan dariku? Hah? Tadi, sepertinya aku mendengar. Cui Cui memanggilmu Tuan Gu. Kalian berdua tidak sedang pura-pura berpacaran. Untuk menipu wanita tua ini, kan? Ibu, mana mungkin kami menipumu? Aha, benar sekali Tante. Kita sedang melakukan, ini hanya untuk kemesraan saja. Oh, saya mengerti. Maaf ya sudah mengganggu. Kalau begitu, silakan lanjutkan saja. Lanjutkan urusan kalian. Hahaha.
Nyonya-nyonya, tuan-tuan, barang lelang berikutnya berasal dari akhir abad ke-19, sebuah bros berlian biru dari bengkel Istana Kerajinan Kekaisaran, dengan harga pembukaan $800.000. Ini dia. Jika bros ini diberikan kepada Guting, dia pasti akan menyukainya. $880.000. $1 juta. $1.200.000. $1.200.000 satu kali. $1.200.000 dua kali. Giliranku, sekarang giliranku. Sepertinya sekarang sudah tidak ada yang menyaingiku lagi kan? $1.300.000. Kenapa suara ini terasa begitu akrab di telingaku? Bagaimana bisa itu dia $1.350.000? $1.400.000. Ku dengar setelah Su Qing dikurung oleh Presiden Su, kartu banknya diblokir, aku tidak percaya dia bisa menawar lebih dari $1.500.000. $1.500.000. $1.500.000. $1.500.000 satu kali. $1.500.000 dua kali. $1.500.000 tiga kali. Sah. Selamat untuk wanita ini. Yu Cui Cui, kamu sungguh hebat. Apa kakak Guting tahu kamu memakai uangnya hanya untuk pamer kekayaan? Nona Su, uang ini hasil dari kerja kerasku sendiri. Aku bebas membeli apapun yang kuinginkan, tidak perlu melapor kepada siapapun. Lalu, soal uang Guting, sepertinya kamu tidak perlu ikut campur. Yu Cui Cui, jangan senang dulu. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa kakak Guting tulus mencintaimu? Dia hanya menganggapmu sebagai kesenangan sesaat. Bagaimana bisa aku tidak tahu bahwa perasaanku pada pacarku hanyalah sebuah kesenangan sesaat? Nona Su, sepertinya pelajaran sebelumnya tidak cukup untuk membuatmu waspada. Apa perlu aku mengingatkan Presiden Su untuk lebih mendidikmu lagi? Kakak Guting, dia, Yu Cui Cui, hanyalah seorang koki. Bagi Anda, bagi grup Gu, dia sama sekali tidak ada gunanya. Tapi aku berbeda. Aku adalah putri keluarga Su, dan juga keluarga Su hanya memiliki aku sebagai ahli waris tunggal. Membicarakan orang di belakang, pamer karena kesombongan, dan mendahulukan kepentingan pribadi. Apakah ini cara keluarga Su mendidikmu di rumah? Nona Su, aku harap hatimu bisa mengerti dengan jelas bahwa aku Guting soal perasaan, soal Nona Yu, sama sekali tidak pernah perlu mempertimbangkan untung rugi. Kamu tidak apa-apa? Apa dia menindasmu? Tidak apa-apa. Hanya sekadar adu mulut saja. Aku masih bisa menanganinya. Oh ya, kenapa kamu kesini? Asisten khusus Liu memberitahuku kamu ada di sini. Aku khawatir kamu bertengkar dengannya. Jadi aku segera kemari. Ayo, kita pulang. Ya. Guting, sepertinya caramu menggandeng tanganku sudah semakin mahir saja. Loh, di mana dia? Mungkin aku harus kembali lagi nanti. Ada perlu denganku? Ini untukmu. Untukku? Iya. Kamu pergi ke acara lelang itu? Hanya demi ini? Iya. Aku sudah lama ingin mencari kesempatan untuk berterima kasih padamu. Saat pertama kali melihatnya, aku merasa ini sangat cocok dengan auramu, jadi aku membelinya. Yu Cui Cui, kemenanganmu itu adalah berkat kemampuanmu sendiri, tidak ada hubungannya denganku. Dulu aku memang kurang percaya diri, tapi saat aku berhasil menjadi juara, aku merasa diriku dipenuhi keberanian yang tak terbatas. Tapi jika bukan karenamu, aku tidak akan mendapatkan kesempatan untuk ikut kompetisi Dewa Dapur, apalagi dikenal oleh banyak orang. Sebab itu aku ingin berterima kasih padamu, karena sudah memberiku kesempatan ini. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku pergi dulu. Oh iya. Hadiahnya sangat indah, seperti cahaya bulan malam ini. Sangat cantik. Terima kasih ya. Kamu
Apa maksudmu? Persis seperti apa yang kamu pikirkan. Kamu mau keluar? Ya, pergi dinas selama seminggu. Penerbangan siang nanti. Oh iya, magang misalin milikmu baru dimulai bulan depan. Beberapa hari ini bisa kamu gunakan untuk bersiap-siap. Aku tahu ini kesempatan yang sangat langka. Kamu sudah mengingatkanku? Aku harus segera bersiap-siap. Masak perlahan dengan suhu rendah selama 8 menit. Halo, dengan siapa ini? Yu Cui Cui, kalau mau tahu di mana ibumu berada, datanglah sendirian ke dermaga lama yang tidak terpakai di barat kota, gudang nomor 1, cepatlah, atau kamu tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Siapa kamu? Mana aku tahu? Apa ibuku bersamamu? Biarkan dia menjawab teleponnya. Terserah kamu mau percaya atau tidak, jika kamu tidak menurut, aku tidak bisa menjamin apa yang akan kulakukan nanti. Kamu... Siapa sebenarnya kamu? Kamu mau uang atau hal lainnya? Asalkan keselamatan ibuku terjamin, semuanya bisa dibicarakan baik-baik. Bicara. Yu Cui Cui, sampai sekarang kamu masih terus berpura-pura di hadapanku. Siapa juga yang butuh uangmu? Aku ingin menghabisimu. Su King, ternyata memang kamu. Dendam di antara kita, tidak ada hubungannya dengan ibuku. Cepat lepaskan dia. Tidak ada hubungannya. Kalau bukan karena kamu, Kak Guting tidak akan bersikap begitu kejam padaku. Bibi juga pasti masih berpihak padaku. Sekarang bahkan identitasku ingin kamu rebut juga. Kamu merebut semua yang kuinginkan. Tapi lalu kenapa? Sekarang kamu berada di tanganku. Bahkan Kak Guting tidak bisa menyelamatkanmu. Su King, tindakan ini adalah kejahatan berat. Selama kamu berhenti sekarang, semua ini belum terlambat. Mungkin keluarga Su masih bisa melindungimu. Berhenti? Setelah aku menghabisimu, baru aku akan berhenti. Kamu sudah gila. Jangan sentuh aku. Yu Cui Cui, kamu berani menjebakku? Su King, lepaskan Cui Cui sekarang, dan saya tidak akan menuntut pertanggungjawabanmu. Guting, apakah kamu pikir aku masih akan percaya pada omong kosongmu? Aku memegang kata-kataku. Asalkan kamu tidak melukainya, kamu boleh mengajukan syarat. Aku akan memberikan berapapun uang yang kamu mau. Guting, kamu bertindak sampai sejauh ini. Hanya demi wanita rendah ini. Apakah itu sepadan? Sepadan. Apa? Sudah kukatakan. Asalkan kamu berjanji untuk tidak melukainya. Guting, aku selalu mengira kamu itu orang yang selalu serius dan tidak punya perasaan. Ternyata kamu juga punya perasaan ya. Su King, apa yang ingin kamu lakukan? Ini perbuatan keji. Kamu sudah gila. Salahkan saja dirimu sendiri. Siapa suruh kamu harus merebut milikku? Yu Cui Cui, awalnya aku tidak berniat untuk menghabisimu. Coba lihat dirimu sendiri. Setelah kamu merebut Guting dariku, sekarang kamu bahkan mau merebut ayahku juga. Katakan bagaimana aku bisa membiarkanmu tetap ada. Apa maksudmu? Yu Cui Cui, kamu akan segera tiada. Jadi kamu tidak perlu tahu terlalu banyak. Hentikan! Hentikan! Cui Cui, bagaimana? Apa kamu terluka? Tidak apa-apa.
Yu cuy. Hati-hati. Yu cuy. Lenyaplah kamu. Cukup, hentikan. Ayah, Cui, apa kamu baik-baik saja? ayah. Bagaimana ayah bisa membantu orang asing? Aku ini adalah putrimu. Yu Cui adalah putri kandungku yang sebenarnya. Anda? Apa maksud Anda? Anakku, kamu diculik sejak kecil. Aku telah mencarimu selama 20 tahun lebih. Jam saku ini, saat perayaan 1 bulan kelahiranmu sengaja kupesan secara khusus, di bagian belakangnya terukir tanggal lahirmu. Tanggal ini. Memang benar tanggal saat ibu bilang menemukanku waktu itu. Kamu tenang saja. Ibu angkatmu sudah aku suruh orang untuk mengantarkannya pulang dengan selamat. Dia juga mengeluarkan foto-foto masa kecilmu. Kamu dan ibumu saat masih kecil. Terlihat sangat mirip. Sayangnya, ibumu karena hilangnya dirimu. Akhirnya tiada karena depresi. Dia tidak sempat bertemu denganmu. Tapi kenapa baru sekarang kalian menemukanku? Anakku, sebenarnya kami tidak pernah menyerah untuk mencarimu. Sampai kompetisi Dewa Koki kemarin, saat aku memberimu penghargaan, di pertemuan pertama itu, aku merasa wajahmu sangat familiar. Setelah diselidiki, baru akhirnya identitasmu terkonfirmasi. Jadi, inilah alasan mengapa Suking ingin menghabisi Cui sekarang juga. Karena aku tidak punya anak, di bawah tekanan dari keluarga Su, aku akhirnya mengadopsi Suking. Selama bertahun-tahun ini, Suking selalu menjadi anggota keluarga Su, satu-satunya pewaris. Mungkin dia tahu aku menyelidiki identitas Cui. Itulah sebabnya dia. Aku sudah tahu semua itu dari dulu. Segala sesuatu tentang keluarga Su adalah milikku. Tidak ada yang bisa merebutnya. Keluarga Su tidak memiliki anak yang kejam sepertimu. Mulai sekarang, kamu tidak akan lagi menjadi anggota keluarga Su. Apa? Aku akan kembali dan menghapus namamu secara resmi dari keluarga Su, lalu menyerahkanmu kepada polisi. Bawa dia pergi. Ayah, jangan serahkan aku ke polisi. Ayah. Cui, apakah kamu bersedia pulang ke keluarga Su bersamaku? Iya. Aku akan menemanimu. Iya. Bagus. Anak baik, mari masuk. Kamu merasa gugup? Siapa yang gugup? Tidak apa-apa, aku akan menunggumu di luar. Iya. Ini adalah kamar yang ditempati. Mendiang ibumu semasa hidupnya. Semenjak dia tiada, aku takut akan teringat kenangan sedih dengannya. Jadi aku tidak pernah masuk lagi ke sini. Tapi tempat ini selalu dibersihkan setiap hari. Ibu, aku adalah Cui. Aku sudah kembali. Ayah, seandainya dia masih hidup dan melihatmu, entah betapa senangnya perasaannya. Ayah. Biar aku saja. Ayah kenapa? Tidak apa-apa, ini hanya masalah lama. Beberapa tahun terakhir ini, kesehatanku semakin memburuk. Aku tidak tahu bisa bertahan berapa lama lagi. Jangan bicara begitu. Ayah pasti akan panjang umur. Baiklah, baik. Walaupun hanya demi dirimu, tulang tua milikku ini akan tetap berusaha bertahan. Iya. Cui, bagaimana kabarmu selama ini? Ya, ayah tidak perlu khawatir.
Sekarang aku sudah berhasil menjadi koki. Bahkan aku sudah mempelajari banyak teknik memasak. Hah? Cui-cui dalam bidang kuliner memang sangat berbakat. Dia sudah berkali-kali menjadi juara. Wah, memang tidak salah lagi. Dia adalah anak keluarga Su, benar-benar berbakat. Benar sekali. Bagus. Tuan, cepat minum selagi hangat. Bubur seafood ini sudah aku masak selama 3 jam. Ayo, minum selagi hangat. Wah, ini tetap favoritku, udang. Tunggu sebentar. Ada apa? Ayah, obat yang ayah minum bukankah diminum 3 kali sehari setelah makan? Iya, benar. Dokter juga memberitahunya begitu. Cui-cui, ada apa? Sudah kuduga. Obat yang ayah minum itu jika dimakan bersama seafood akan menjadi racun. Jika dikonsumsi jangka panjang akan merusak sistem saraf. Apa? Bibi May, kamu sudah melayani keluarga Su bertahun-tahun. Apakah selama ini kamu terus meracuni ayah? Nona besar, apa maksudmu dengan ini? Aku sudah berada di keluarga Su selama 30 tahun, dan aku selalu melakukan segalanya dengan sepenuh hati. Justru karena kamu sudah bekerja di keluarga Su selama 30 tahun, seharusnya kamu jauh lebih memahami pengetahuan dasar semacam ini. Bibi May, cui-cui. Apakah yang dia katakan itu benar? Tuan, mohon diperiksa baik-baik. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Makanan yang saling berlawanan, aku... Bibi May? Apakah sebelumnya kamu sering pergi ke Chengxi? Bagaimana Tuan Gu bisa tahu? Aku pergi ke sana untuk belanja kebutuhan dapur. Di Chengxi memang ada sebuah pasar swalayan yang besar, tapi panti jompo dan rehabilitasi Chengxi juga ada di sana. Aku baru saja meminta asisten khusus Liu untuk memeriksanya. Putra Bibi May 20 tahun yang lalu mengalami kecelakaan dan menjadi koma, dan selama ini dia menjalani perawatan di rehabilitasi itu. Dengan gaji Bibi May, seharusnya tidak mungkin bisa membayar biaya perawatan di pusat rehabilitasi itu, kan? Sedangkan rekeningmu menerima sejumlah uang transfer dari keluarga Lin setiap bulannya. Kenapa? Apa aku perlu menelepon pihak rehabilitasi untuk mengonfirmasinya? Keluarga Lin? Bukankah itu musuh bebuyutan keluarga Su? Bukankah dia musuh lamaku? Tuan, sungguh bijaksana. Ini semua karena keluarga Lin. Si keluarga Lin yang memaksaku. Dulu keluarga Lin juga yang menyuruhku membawa pergi nona besar. Dia bilang akan memberiku sejumlah uang. Jadi... Bibi May, benarkah kamu yang melakukan semua ini? Keluarga-keluarga Su kami sudah memperlakukanmu dengan sangat baik. Tuan, saya juga tidak punya pilihan lain. Putra saya sakit parah, dan dia butuh operasi segera. Saya benar-benar tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Jadi kamu membawaku pergi dan menukar nyawaku dengan uang. Aku juga melakukan ini demi putraku. Jika aku tidak melakukannya, bagaimana dengan nasib putraku? Buktinya sudah sangat jelas. Penyesalanmu, simpan saja dan bicarakan dengan polisi nanti. Pengawal. Tidak. Tuan. Bawa dia pergi. Tuan. Misteri ini, akhirnya kebenarannya terungkap. Cui-cui, ibumu di alam sana juga bisa merasa tenang. Ayah, bisakah ayah membawaku pergi menjenguk ibu? Baik. Aku akan menemanimu. Ya. Ajing, putri kita datang menemuimu. Dia sama tegar dan baik hatinya sepertimu. Bu, aku akan hidup dengan baik demi ibu. Cui-cui, kembalilah untuk mengurus keluarga Su. Ini adalah hasil kerja keras ibumu. Aku akan kembali, tapi tidak sekarang. Ayah, apa ayah masih ingat kesempatan magang di restoran bintang 3 Michelin di Prancis itu? Tentu saja ingat, tapi... Ayah, aku yang sekarang belum cukup kuat,
Beri aku sedikit waktu, aku akan membuat keluarga Su menjadi jauh lebih hebat. Baiklah, semangat seperti ini memang layak jadi putri keluarga-keluarga Su. Ayah akan menunggumu. Ya. Cuy. Kenapa kamu ada di sini? Aku tahu kamu tidak suka berpamitan, dan pasti akan mencari waktu untuk pergi diam-diam. Itulah sebabnya aku datang. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk membiarkanmu pergi seorang diri secara diam-diam. Guting, terima kasih. Tapi kali ini, aku ingin mencoba melaluinya sendiri. Baiklah, aku menghormati semua keputusanmu. Belakangan ini aku sedang mengembangkan proyek luar negeri. Ini adalah ujian dari keluarga untukku. Mungkin akan memakan waktu 6 bulan, mungkin 1 tahun, bahkan bisa lebih lama. Magang kali ini sangat penting bagiku. Ibuku yang memintaku untuk harus pergi ke sana. Ibu angkatku juga sangat mendukungku. Saat aku sudah meraih kesuksesan, saat kamu sudah lulus ujian keluarga, kita... Saat hari itu tiba, aku akan datang untuk menikahimu. Cuy. Tunggulah sampai aku menyelesaikan proyek ini. Aku akan segera kembali untuk mencarimu. Aku tidak sanggup lagi merasakan perpisahan di antara kita.